Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Periode Orde Baru di Masa Nurcholish Madjid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Febriana, NIM 63010190109, dan teman saya Azriel Zikri Alfariza, NIM 63010190118. Langsung saja, biografi Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid atau yang populer dipanggil Cak Nur ini merupakan penggagas pluralisme pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Ia adalah budayawan sekaligus cendekiawan muslim milik bangsa. Cak Nur sering mengutarakan gagasan-gagasan yang dianggap kontroversial, terutama setelah berkiprah dalam Yayasan Paramidana dalam mengembangkan ajaran Islam yang moderat. Cak Nur dibesarkan di lingkungan keluarga terpandang di Mojo Anyar, Mojokerto, Jawa Timur. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, dikenal sebagai pendukung Masyumi. Dari kedua orang tuanya, Cak Nur mewarisi darah intelektualisme dan aktivisme dua organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Masyumi yang modernis dan Nahdlatul Ulama yang tradisionalis. Pria kelahiran Jombang 17 Maret 1939, 26 Muharram 1358, ini berkali-kali menjelaskan gerakan Islam di Indonesia yang kini sempat mengkhawatirkan Barat, termasuk Amerika Serikat. Para duta besar negara Barat di Jakarta, ia selalu meyakinkan bahwa gairah berjihad ala Indonesia itu masih dalam kategori yang tidak membahayakan. Padahal cerita latihan militer kelompok bersorban lengkap dengan pedang dan menjamurnya kelompok-kelompok yang dicap radikal seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam membuat wajah Islam di Indonesia berubah garang. Karya Nurcholish Madjid, dalam tulisannya diuraikan biografi pemikiran Nurcholish Madjid. Sejak ia mulai aktif dalam pemikiran Islam, ketika ia menjadi ketua HMI hingga wafatnya tahun 2005. Uraian biografis ini terutama akan memfokuskan pada konteks nasional dan global pemikirannya, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dipikirannya itu memang merupakan bagian dari isu nasional maupun global pemikiran Islam dimanapun di dunia Islam dewasa ini. Sejak Nurcholish menulis pada pertengahan 1960-an sampai tulisan berakhir di tahun menjelang wafatnya, ada sekitar 20-an buku telah diterbitkan. Buku-buku tersebut sebagian besar terbit sejak Nurcholish kembali dari Chicago. Di antara karya Nurcholish Madjid yang pertama yaitu tahun 1087 Islam dengan berjudul Kemodernan dan Keindonesiaan yang diterbitkan di Bandung PT Mizan. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi alur pemikiran Nurcholish Madjid. Ada beberapa faktor yang menyebabkan
pemikiran Nurkolis sangat diminati dan bahkan pribadinya pun dianggap pemikir muslim garda depan di Indonesia. Di antaranya, satu, wacana pemikiran Nurkolis dianggap memiliki tingkat liberalitas, progresivitas, dan ekspresivitas yang tinggi. Nomor dua, pemikirannya ditopang oleh penguasaan khazanah. Nomor tiga, memiliki basis sosial yang bisa diandalkan untuk menyebarkan gagasan-gagasannya, dan di tengah basis sosialnya di kalangan Islam menengah, gagasan-gagasan menjangkau alam spektrum yang luas, mencakup teologi, kemodernan, keindonesiaan, bahkan politik dan negara. Dalam dunia keilmuan Indonesia, Nurkolis adalah sebuah fenomena. Sifat fenomenanya dapat dilihat bahwa Nurkolis dengan pemikirannya mampu melahirkan pengaruh terhadap perubahan-perubahan tertentu dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersifat institusional maupun literal. Secara institusional bisa terlihat dalam wujud dan kinerja spesifik organisasi HMI di masa kemimpinannya yang sering disebut Ciputat Intellectual Community atau disingkat CIC. Tapi pengaruh institusional paling menonjol adalah Yayasan Paramidana. Melalui lembaga ini meletakkan pengaruhnya bukan hanya pada sosialisasi pemikirannya, melainkan juga terbentuk komunitas pendukung dari kalangan santri. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Zikri Alfariza, NIM 63010190118. Saya di sini akan membacakan presentasi yaitu lanjutan dari Mbak Linda Febriana tentang pemikiran Nurholis Majid tentang politik Islam dan keagamaan. Cak Nur atau biasa dipanggil akrab Nurholis Majid merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang politik, khususnya politik Islam, telah mengundang reaksi kontroversi dari berbagai kalangan. Nurholis Majid merupakan salah satu tokoh pemikir pembaharuan dalam dunia politik Islam di Indonesia. Pengakuan atas perannya dalam dunia politik tampak dalam kenyataan pada pemikiran dan tulisannya di berbagai media di tanah air. Dalam cara berpolitik, Cak Nur mengatakan bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini disebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi atau reling ideologi terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam dengan pemerintahan yang berorientasi nasional. Sejak awal pemikiran Nurholis tidak hadir dalam suasana yang kosong sosial, karena secara teologis justru terkait dengan munculnya fundamentalisme saat itu dan juga kuatnya pengaruh paham eksklusivisme. Selain itu juga didorong oleh eksisnya wacana formalisasi syariat Islam di dalam kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa serta kuatnya arus politik aliran. Nurcholish berpandangan bahwa ketika Islam dimaknai secara formal, apalagi sampai pada ranah politik, maka tidak akan terelakkan pasti akan menimbulkan ketegangan sektarian dan polarisasi berdasarkan sentimen keagamaan. Dengan kata lain, formalisasi agama dalam ranah bangsa akan menimbulkan apa yang disebut politik identitas yang sangat menghambat laju pluralisme yang sedang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menghadapi banyak keanekaragaman budaya dan agama masyarakat guna membangun komitmen bersama sebagai satu bangsa. Lalu selanjutnya respon terhadap pemikiran Nurcholish Madjid. Gerakan intelektual yang digagas Nurcholish atau Cak Nur pada tahun 1970-an dikenal dengan nama Gerakan Pembaharuan Pemikiran Keagamaan. Bangkitnya gerakan ini dinilai sebagai suatu gerakan yang paling radikal dalam pemikiran religio-politik di Indonesia hingga saat ini. Makna penting dari gerakan ini terletak pada upayanya untuk mereformulasikan postulat doktrin Islam yang paling pokok berkaitan dengan masalah ketuhanan, kemanusiaan, dan dunia, dan bentuk hubungan di antara semua aspek tersebut dalam realitas politik dan kebangsaan. Berdasarkan reformulasi inilah Nurcholish dianggap oleh Kamal Hasan sebagai akomodasionis. Ide-ide pembaharuan Nurcholish atau Cak Nur telah merefleksikan suatu elaborasi yang cemerlang tentang konsepsi Islam sejalan dengan upaya modernisasi yang sedang digalakan oleh bangsa Indonesia saat itu. Selanjutnya, pendekatan Nurcholish dalam usaha memahami ajaran Islam lebih bersifat kultural, normatif ketimbang formal legalistik, sehingga ia atau Cak Nur lebih mementingkan komunitas dan integralistik umat daripada substansi sektarian individual. Nurcholish Madjid memformulasikan ide-idenya tentang Islam kultural sebagai agama yang berperan utama sebagai sumber nilai dan pedoman perilaku etika Islam di Indonesia. Namun demikian, pemahaman keagamaan Nurcholish Madjid atau Cak Nur lebih bersifat global atau luas, seperti umat harus menegakkan prinsip-prinsip ijtihad, berpegang pada fikih rasional dan bebas mazhab. Memahami tauhid lebih berorientasi kepada masa depan dan tidak sempit pada suatu teologi tertentu saja. Sekian, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.